Di tempat kita sudah hampir jam 12. Ya, gimana Bang? Tadi mendengarkan penjelasan saya udah pasti, silakan. Ada tanggapan? Tadi sudah saya simak Bang Zuma. Iya, saya mau tanya Bang Zuma mengenai pernyataan Paulus dia bertemu Yesus ya, katanya begitu ya. Iya. Dan aku mendapatkan ayat lain bahwa bukan hanya dia yang memberi kesaksian bertemu dengan Yesus menurut ajaran dari Kisah Para Rasul 9 ayat 10 sampai 16 Bang Zuma. Ini juga dikonfirmasi oleh Ananias yang telah bertobat menjadi pengikut Kristus oleh para murid-murid Yesus yang lain, bukan dari Paulus ya. Di mana di Kisah Para Rasul 9 ayat 10 sampai 16 itu cerita bagaimana Ananias mendapat wahyu atau penglihatan dalam bertemu dengan Yesus juga, bahwa bagaimana ia diutus oleh Yesus kepada Paulus untuk menyembuhkan matanya, dan ia akan menunjukkan bagaimana Yesus mengatakan bahwa bagaimana aku harus mengutus Saulus ya, Saulus bagaimana ia harus menderita untuk membawa namaku kepada bangsa-bangsa, raja-raja dan kaum Israel. Bagaimana dengan apakah Bang Zuma juga itu tidak menjadi bagian ayat itu? Dapat abang percaya bahwa benar pernyataan Paulus bertemu dengan Yesus juga, ataukah abang Zuma sangkal juga itu seperti itu pengakuan Ananias begitu? Baik Bang, baik. Jadi ketika Yesus dirundung kekecewaan di khotbah beliau di Matius 23 dari data 1 sampai data ke-39, Yesus itu menutup khotbahnya dia di Bukit Zaitun waktu itu dengan dia ketika dia berbicara kepada murid-muridnya, dia mengatakan nanti di Matius 24 baru di Bukit Zaitun. Di situ dia mengatakan begini, mulai sekarang engkau tidak akan melihat aku lagi sampai engkau berkata, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Mulai sekarang, kata Yesus. Berarti besok, lusa dan seterusnya tidak akan ada yang melihat Yesus sampai dia ketika datang, engkau akan berkata, lisanmu akan dituntun berkata, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Kenapa? Karena ketika aku datang, alam semesta ini akan takjub melihat bagaimana kemuliaan yang aku bawa. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, doubling Bang, bisa dikecilin suaranya. Ada dua angkat kayaknya. Tadi bagus. Iya, tadi sempat ada panggilan gitu ya, tapi saya tolak gitu, panggilan telepon gitu Bang Zuma. Jadi saya udah tolak. Jadi tahu-tahu ini udah bagus atau belum? Tes. Oke, udah bagus. Ya, udah, oke. Ya, itu yang pertama. Yang kedua Bang, Yesus memang berkata, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu memakai namaku. Jadi kalau ada orang berkata ada Mesias di sana, ada Mesias di sini, jangan kau percaya. Maksudnya, kalau Ananias berkata bertemu aku, Paulus berkata bertemu aku, siapapun bertemu aku, jangan kau percaya. Sebab Mesias palsu tuh. Sebab Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan datang mengadakan tanda-tanda yang dahsyat, mujizat-mujizat, kekuatan-kekuatan. Fungsinya sekiranya mungkin menyesatkan orang-orang pilihan juga. Jadi kalau dikatakan Yesus engkau tidak akan melihat aku lagi, poin pertama. Poin kedua, akan datang Yesus palsu, dan itu terjadi, berarti tergenapi apa yang diucapkan oleh Yesus. Dan kata Yesusnya di nomor 5-nya, mereka akan menyesatkan banyak orang memakai namaku.
Orang banyak itu, kalau sekarang kita lihat siapa yang menyebar ke seluruh penjuru bumi dengan memakai nama Yesus, ya Kristen, Katolik, Protestan. Gitu bang, nggak ada yang lain. Kecuali ketika ada sosok yang datang kepada Ananias, seketika Ananias mengatakan, diberkatilah engkau yang datang dalam nama Tuhan, maka saya dapat pastikan berdasarkan Matius tadi, Matius 23 nomor 39, yang datang kepada Ananias adalah Yesus yang asli. Sekiranya Ananias mengatakan, diberkatilah engkau yang datang dalam nama Tuhan. Sekiranya yang datang kepada Paulus, Paulus sambut, diberkatilah engkau dalam nama Tuhan. Seketika dia mengatakan, akulah Yesus yang kau aniaya, disambut Paulus, diberkatilah engkau dalam nama Tuhan. Berarti yang datang itu adalah Yesus yang asli. Tetapi faktanya, baik Ananias maupun Paulus, kalimat itu tidak terurai. Malah setelah itu yang terurai Yesus Tuhan. Padahal Yesusnya mengatakan, kalau aku datang, kamu akan berkata, aku diberkati dalam nama Tuhanku. Artinya aku adalah hamba Tuhan yang diberkati oleh Tuhanku. Tetapi ternyata setelah datang kepada Ananias dan juga kepada Paulus, menggiring manusia untuk menuhankan Kristus yang datang tersebut. Inilah yang dimaksud menyesatkan banyak orang. Gitu bang. Berarti bukan hanya pernyataan Paulus saja klaim dirinya bertemu Yesus dalam rupa cahaya yang terang, karena Yesus pun pernah mengatakan waktu dia mengajar kepada murid-muridnya dengan ayat itu, bahwa sama seperti kilat yang memancar ke langit ke ujung bumi, demikian kelak kedatangan anak manusia. Betul. Ya. Nah, Paulus sudah menyatakan tentang hal terang itu, cahaya itu yang ia nyatakan, bahwa hingga membuat matanya buta begitu. Nah, dikonfirmasi dengan Ananias ini bahwa Yesus menyuruh dia supaya ia menumpangkan tangan atas Paulus sehingga mata Paulus dapat melihat kembali. Nah, menurut saya dalam hal itu, dalam kesaksian Ananias ini, bahwa dan dia berkata bahwa Tuhan gitu ya, guru ya, atau kata Tuhan di situ ya, mengatakan, aku telah mendengar berita tentang Saulus itu, Saulus sebelumnya kan, dan udah banyak ia mengejar-ngejar orang yang menyebut-nyebut namamu katanya, dan udah banyak yang tersiksa jemaat-jemaat yang menyebut-nyebut namamu. Dan apa kata Yesus di situ? Pergilah dan aku akan menunjukkan kepada Paulus bagaimana ia harus menderita, bagaimana Paulus harus menderita oleh karena namaku, karena dia harus kutuntut untuk membawa namaku kepada bangsa dan raja-raja dan Israel. Nah, menurut saya itu, kalau dua-duanya ini Bang Zuma tidak percaya, ya kurasa ya bisa direnungkan dulu begitu Bang Zuma. Bukan saya menolak Abang Zuma punya pendapat, tapi menurut saya ada kesinambungan, ada orang lain yang memberi kesaksian bahwa memang menyatakan bahwa seorang Ananias yang sangat takut dengan Saulus pun disuruh oleh Kristus dalam penglihatannya. Nah, saya tidak tahu bagaimana banyak orang yang tidak mau terima itu. Ya menurut saya ya udah cukup bagi saya, menurut saya ya, karena ada yang lain yang memberi kesaksian tentang bagaimana Paulus diutus, gitu maksud saya itu Bang Zuma ya. Oke, tidak baik. menjadi apa ya, perdebatan apa ya, maksud saya ya cukup itu yang bisa saya jelaskan Bang Zuma. Oke, baik, saya tanggapi Bung. Kalau kita berbicara terkait dengan pengakuan Paulus, ada dua hal. Yang pertama, ketika Paulus mengaku melihat cahaya dan mendengarkan suara ini, itu terjadi kontradiksi yang sangat-sangat meruncing. Kontradiksinya di Kisah Para Rasul 9 nomor 7, Paulus mengatakan bahwa murid-murid yang menyertai dirinya itu mendengarkan suara. Tetapi ketika kita berbicara di dalam KPR 22 nomor 9, penulis yang sama, murid-muridnya tidak mendengar. Pada kejadian yang sama, informasi dari satu sumber yang sama mengatakan Paulus muridnya mendengarkan suara tersebut, tetapi di bab yang lain KPR 22
Justru muridnya tidak mendengar mana yang betul. Terjadi sudah kontradiksi di berita ini. Kalau firman Tuhan tidak mungkin kontradiksi pada satu peristiwa dengan sudut pandang yang sama. Tidak mungkin berbeda. Yang kedua, Bung, yang kedua, yang Anda baca tadi itu adalah Matius 24 nomor 27. Apa kata Yesusnya? 26-nya, camkanlah aku telah mengatakannya terlebih dahulu kepadamu. Jadi kalau ada orang berkata ada Mesias di gurun, ada Mesias dalam bilik, jangan kau percaya. Sebab sama seperti kilat yang memancarkan cahayanya dari timur sampai ke barat, demikianlah kelak kedatangan aku sebagai anak manusia. Seluruh manusia akan melihat aku di tengah langit. Seluruh manusia. Tapi faktanya kan tidak seperti itu. Jadi gagal, dua-duanya gagal. Yang pertama kontradiksi, yang kedua hanya Paulus yang melihat. Ada yang katakan melihat, ada yang tidak melihat. Sebaliknya ada yang melihat, ada yang tidak melihat. Sedangkan kedatangannya sebagai anak manusia, ciri-ciri kedatangannya, kalau dia yang datang, seluruh manusia di bumi akan melihatnya, seluruh manusia akan merata pada saat itu. Nah, itu tidak terjadi pada kejadian Yesus, di Paulus. Kalau Anda mengatakan Ananias dan Paulus sama-sama bukan Yesus asli, saya katakan yang di Pulau Patmos pun itu juga bukan Yesus. Kenapa saya katakan bukan Yesus? Di Wahyu 22 nomor 16, karena dia mengatakan, akulah Yesus tunas Daud, sang bintang timur gilang gemilang. Bintang timur itu iblis di dalam kaidah pemahaman orang Yahudi. Yesaya 14 nomor 12 sampai nomor 15. Yang disebut dengan bintang timur itu adalah Lucifer. Berarti yang datang adalah Lucifer memakai nama Yesus. Karena Yesus sudah mengatakan, waspadalah kepada penyesat. Penyesat ini planos, penipu, pembohong. Artinya iblis, sang penyesat, yang datang kepada kalian dengan memakai namaku dan berkata akulah Mesias. Mereka akan menyesatkan banyak orang. Artinya memang banyak Mesias palsu ini yang datang, tetapi itu bukan Yesus yang Mesias asli. Makanya dikatakan oleh Yesus, apabila ada orang berkata ada Mesias di padang gurun, ada Mesias di dalam bilik, jangan kau percaya. Sebab Kristus palsu dan nabi-nabi palsu akan datang melakukan tanda dahsyat, mujizat-mujizat dan kekuatan, sekiranya mungkin menyesatkan banyak orang, menyesatkan murid pilihan, menyesatkan orang-orang pilihan. Ini real di dalam Bible dan real di dalam fakta di lapangan sampai hari ini. Gitu saudara, silakan. Oke, baik. Sedikit lanjutan sedikit lagi Bang Juma ya. Silakan. Karena yang membuktikan tadi ini tentang Ananias ini, bahwa menurut saya saya menelusuri ayat itu dan terbukti di mana Paulus ini sedang menginap ke dalam keadaan buta, itu di rumahnya si muridnya Yesus sendiri, yaitu di rumah si siapa namanya itu ya, Yakobus saya tahu, si Yudas Yakobus ya, di Yakobus ya, di rumahnya si Yakobus itu menginap ya, Yakobus kayaknya ya, menginapnya si Paulus ini. Nah, ternyata itu murid Yesus juga yang mencoba menginap di situ dalam keadaan buta. Dan yang membuat saya itu yakin dengan perkataan Ananias, sehingga Paulus itu karena perintah Yesus menumpangkan tangannya, maka Paulus akan melihat kembali. Dan sesudah Paulus melihat kembali dan ia boleh makan, dan mereka boleh menginginkan ia supaya dibaptis saat itu. Nah, itu yang membuat saya juga bahwa klaim Paulus boleh kita menolaknya, tapi klaim Ananias semungkinnya sudah disertai dengan perkataan yang mengatakan seseorang yang menyuruh Ananias untuk meletakkan tangannya atas Paulus dan menyembuhkan dia dari butanya. Nah, itu ternyata terjadi, sehingga pada saat itu Ananias menumpangkan tangannya atas dengan tangannya menopang
si Paulus sehingga ia sembuh, dan Paulus sembuh dan ia meminta supaya ia dibaptis. Nah, itulah yang supaya tidak ragu si Ananias sama yang lain, murid-murid yang lain, maka ia diminta dibaptis begitu. Pada saat itu sesudah dia makan, sudah pulih dia kekuatannya, maka ia diminta dibaptis. Nah, itu yang membuat saya bahwa itu sudah menjadi rujukan saya untuk percaya hal itu, Bang Zuma. Ya, Oke, gitu. baik. Ya. Ada 3 hal minimal yang ingin saya sampaikan. Yang pertama tentang Ananias. Ananias ini tokoh baru, tiba-tiba aja muncul dan tidak masuk dalam daftar nama murid-murid Yesus. Yang kedua, Ya. Yesus ketika datang, Bang, orang buta dibuatnya melihat. Contoh di dalam Matius 12 nomor 21-22. Orang buta dibuatnya melihat. Tapi yang datang kepada Paulus, orang melihat dibuatnya buta. Kebalikan. Nah, kemudian yang ketiga, ketika Ananias mampu mengobati orang buta ini, yaitu Paulus, kebetulan aja Yesus mengatakan bahwa Mesias palsu dan nabi palsu akan melakukan tanda dahsyat dan mukjizat. Sekiranya mungkin fungsi daripada mukjizat yang dijual ini, yang dipraktekkan di depan banyak orang ini, fungsinya adalah untuk menggait, untuk menjerat, untuk menyesatkan orang-orang pilihan juga. Saya tambahkan satu lagi. Besok hari, kata Yesus, pada hari terakhir, banyak orang berseru kepadaku, termasuk Ananias nih. Ananias akan berkata, bukankah kami dulu di bumi bermujizat pakai namamu, bernubuat pakai namamu, mengusir setan pakai namamu, aku menyembuhkan orang buta pakai namamu, orang lumpuh pakai namamu. Apa kata Yesus? Pada saat itulah aku akan berterus terang kepada mereka, nyahal daripadaku, aku tidak mengenal kalian, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Entry pointnya di mana? Engkau tidak akan melihat aku lagi sampai kalian berkata, diberkatilah aku yang datang dalam nama Tuhanku. Dan yang kedua, entry pointnya adalah waspadalah kepada Yesus palsu yang datang kepadamu memakai namaku dan berkata akulah Kristus. Mereka akan menyesatkan banyak orang. Di situ poinnya. Jadi kalau saudara percaya, berarti Anda sudah masuk dalam kelompok orang-orang yang disesatkan. Karena faktanya hari ini orang Yahudi nggak percaya itu semua. Orang Yahudi masih tetap kemudian menegakkan hukum yang mereka terima dari Nabi Musa alaihissalam, dan mereka tidak mau terlibat kepada ajaran yang sudah tercemarkan dengan pengajaran Mesias-Mesias palsu. Demikian. Ya. Baik. Mungkin saya lupa ayat ya, bahwa tadi yang sedang Bang Zuma katakan bahwa yang mengaku dirinya Mesias, ya itu yang mengaku dirinya, jangan kalian percaya yang mengaku dirinya tanpa itu disertai sesuatu, misalnya ya yang mengaku-ngaku adalah aku Mesias, begitu maksudnya itu tadi kan, aku Mesias. Nah, jangan dipercaya karena sama seperti kilat yang memancar dari ujung ke ujung bumi. Baru itulah kelak contoh dari kedatanganku. Yesus yang sebenarnya kan begitu. Iya, betul. Ya, jadi dan harus dinyatakan bahwa dengan itu, dengan cahaya yang membuat itu sehingga Paulus buta, itu satu ya, sehingga Paulus buta. Nah, terus ada juga yang pernah waktu dia mengajar, yaitu Yesus mengajar pada sebelum dia mengalami kematian, dan pernah mengatakan bahwa tinggal sesaat lagi kamu melihat aku. Saya lupa ayatnya. Dan sesaat lagi juga kamu akan melihat aku, karena kamu mengenal aku. Tinggal sesaat lagi engkau melihat aku, dan sesaat lagi juga engkau akan melihat aku. Dalam hal ini karena bentuk yang dinyatakan tidak terlihat lagi karena sedang menjadi roh, gitu maksudnya. Sebab roh juga diutus dalam nama Yesus juga, Bang Zuma. Ya, roh dan penghibur yaitu Roh Kudus juga diutus dalam nama Yesus, Bang Zuma. Jadi ada dua yang kita kenal sebagai pembawa nama Tuhan, yaitu Yesus
Itu Roh Kudus dan Kristus. Nah, Kristus yang sudah naik ke surga itu Bang Zuma, dia yang adalah yang menjadi raja yang telah ditentukan, yang menduduki takhta Daud, sebagaimana yang tertulis di Lukas 1 ayat 30 sampai 33 begitulah ya, bahwa Kristus itu, Mesias itu jadi raja kekal yang menduduki takhta Daud. Nah, Yesus yang Roh Kudus itu yang tidak terlihat Bang Zuma. Bapa yang juga diutus dalam namaku, Roh Kudus, penghibur yaitu Roh Kudus yang diutus oleh Bapa dalam namaku. Jadi Roh Kudus itu juga Bang Zuma, sosok roh yang tidak terlihat dan dipercaya dalam nama Yesus juga Bang Zuma. Nah, itu bukan hanya satu nama Yesus yang muncul Bang Zuma. Jadi Roh Kudus juga diutus bagi setiap orang yang beriman dalam nama Yesus Bang Zuma. Jadi ada Yesus yang sudah ke surga dan kembalinya nanti pada akhir terakhir yaitu Mesias, dan ada Yesus roh yang akan yang ada bagi setiap orang. Yang paling penting adalah bagaimana ia mengingatkan kepada Ananias bahwa bagaimana ia mengutus Paulus untuk menderita, bagaimana ia menderita untuk membawa namanya kepada bangsa-bangsa, raja-raja dan kaum Israel. Namanya ini tertuju kepada Anak dan Roh Kudus. Nah, Anak sudah naik ke surga dan Roh Kudus masih tinggal. Makanya berkata, sesaat lagi kamu melihat aku dan sesaat lagi kamu melihat aku karena aku telah memberitahunya kepadamu. Ada bagusnya aku pergi karena penghibur itu, agar penghibur itu datang kepadamu. Nah, itulah penghibur yang ditebus Yesus yang roh Bang Zuma. Ya, jadi sesaat lagi kamu melihat aku, tidaklah sesaat lagi dunia tidak melihat aku lagi, tetapi sesaat lagi kamu melihat aku karena kamu telah mendengarkan gitu ya, bahwa dia akan kembali dan tidak terlihat lagi. Itu yang disebut Bapa yang mengutus Roh Kudus dalam namaku juga, Yohanes 14 ayat 26. Nah, itulah Roh Kudus yang tidak tampak itu, yang klaim dirinya Yesus sebagai Roh Kudus yang tidak terlihat itu Bang. Nah, kalau Kristus nantinya sosok anak Daud itu kembali pada hari zaman yang akan menjadi penghakim yang hakim nanti Bang Zuma. Nah, Roh Kudus ini masih ada tetap sekarang ini, sebab dia berkata, sebab di mana ada 2-3 orang berseru dalam namaku, di situ aku ada di tengah. Nah, Roh Kudus Yesus itulah yang ada saat ini yang dipercaya Bang. Jadi makanya penyembah-penyembah benar itu dalam roh dan kebenaran begitu Bang Zuma. Jadi bukan sosok anak manusia itu yang diharapkan, tapi sosok Roh Kudus yang datang dalam nama Yesus juga. Karena Kristus pernah mengajarkan bahwa aku datang dalam nama Bapakku. Begitu Bang Zuma ya. Yang menurut pemahaman saya. Terserah Bang Zuma bagaimana, tapi pemahaman saya seperti itu, bahwa Yesus Roh Kudus yang menyatakan bahwa dia mengatakan semasa ia mengajar bahwa Bapa yang adalah penghibur yaitu Roh Kudus yang diutus oleh Bapakku dalam namaku. Nah, nama ini adalah spesial untuk disiarkan kepada semua bangsa. Itulah istilahnya Bang Zuma gitu. Oke, baik. Sahabat Rafael YouTube, syukran, barakallahu fik. Jadi gini Bung, ketika Anda berbicara tentang Matius 16 tadi, Yohanes 16 tadi, aku akan pergi kepada Bapa. Memang benar apa yang engkau katakan, bahwa lebih baik aku pergi, sebab kalau aku tidak pergi, roh kebenaran itu tidak akan datang. Aku pergi sebab kalau aku tidak pergi, roh kebenaran itu tidak datang, penghibur itu tidak akan datang. Di Yohanes 14:16, aku akan minta kepada Bapa agar Bapa mengutus seorang penolong lain. Aku harus pergi supaya seorang penolong itu datang. Penolong lain, bukan aku. Nah, disinilah kesalahan fatal yang dilakukan oleh Paulus in the gang. Apa kesalahan fatalnya? Ketika Yesus berpesan kepada muridnya Bani Israel, aku harus pergi. Sebab kalau aku tidak pergi, penolong lain itu tidak akan datang. Maka logika sederhananya, yang datang setelah Yesus pergi adalah oknum lain. Tapi coba tanya Paulus dan tanya Ananias, yang datang kepada kamu oknum lain atau Yesus? Mereka akan berkata, yang datang kepada aku adalah Yesus. Loh, yang datang berupa Yesus itu si palsu. Yang datang sesuai dengan permintaan Yesus kepada Bapa Elohim itu adalah oknum lain, seorang penolong lain.
Nah sekarang mari kita masuk untuk mendeteksi apakah yang datang kepada Paulus dan orang-orang Kristen yang mereka sebut sebagai Roh Kudus itu justru adalah roh jahat. Kita buktikan apakah yang datang kepada Kristen ini roh jahat atau Roh Kudus. Kita buktikan. Yang pertama kegagalannya adalah ke Ananias dan kepada Paulus mengaku Yesus, sedangkan yang dinubuatkan Yesus datang setelah dia adalah oknum lain, penghibur lain. Kesalahan Paulus itu di situ. Itu kesalahan fatal yang dilakukan. Mungkin karena Paulus tidak mengerti dan tidak mengetahui nasihat Yesus kepada muridnya, di mana Yesus mengatakan, aku pergi, sebab kalau aku tidak pergi, seorang penolong lain atau penghibur lain itu tidak akan datang. Nah, sehingga Paulus mengatakan, yang bertemu denganku adalah Yesus. Padahal Yesusnya mengatakan, kau tidak akan melihat aku lagi sebelum engkau berkata, Dukatia yang datang dalam nama Tuhan. Nah, mari kita deteksi kesalahan yang terjadi. Anda membawa Yohanes 14 nomor 26. Apa katanya? Di situ diterangkan bahwa Roh Kudus yang datang akan mengingatkan segala sesuatu yang telah aku katakan kepadamu. Saya ulang lagi. Roh Kudus ketika datang akan mengingatkan segala sesuatu yang telah aku katakan kepadamu. Mengingatkan, bukan membacakan, tetapi mengingatkan. Di dalam Yohanes 17:8, segala firman yang engkau berikan telah aku sampaikan kepada mereka, mereka telah menerimanya. Berarti banyak perkataan-perkataan Yesus. Nah, ini kalau saya tanya kepada saudara untuk membuktikan apa betul ada Roh Kudus di dalam diri saudara sebagai bukti kebenaran yang mengingatkan setiap perkataan Yesus, bisa nggak saudara katakan kepada saya perkataan pertama yang Yesus ajarkan kepada muridnya itu perkataan yang mana? Silakan. Ya. Iya. Mohon maaf Bang, sekali saya agak menoleh karena saya sambil jualan Bang Zuma ya. Boleh, nggak apa-apa. Ya. Oke, jadi sebentar. 17.500 Pak. 17.500. Oke. Bang Zuma, ada itulah. Ataukah Bang Zuma mau naikkan satu lagi yang bisa ini? Boleh. Atau menunggu sebentar. Sabar Bang Zuma ya, Bang Zuma. Bentar. Boleh Bang, boleh. Kalau abang mau konsentrasi dulu jualan, boleh. Kita naikkan yang lain dulu. Saya juga mau izin ibadah, menunggu teman-teman api naik. Halo, semangat siang Saudara Mosa, Astra Rama, sahabat Rafael, thank you, syukran. Oke, Bang Zuma. Siap. Kita sapa dulu apa Bang. yang saya Saudara Mosa pahami monitor. mengenai Kristus dan nama Yesus. Astrama monitor. Halo Sabar, Bang. Bang. Iya, selamat siang. Assalamualaikum Bang. Salam dari Kristen. Muslim Bang. Oke. Saya cuman menyemangati aja Bang. Semangat aja Bang. Gimana? Semangat. Ya Bang Zuma itu udah semangat Bang Zuma itu. Iya, Kurang Bang, semangat apa ya. lagi? Semangat Oke, terus, makasih. Bang. Hei, aku nggak lemas ini Bang, aku kuat kali Bang. Makasih. Iya, silakan. Iya, baik Bang Zuma. Bahwa saya tadi sudah terapkan sedikit tadi bagaimana tentang Roh Kudus yang diutus juga dalam nama Yesus. Jadi ada sosok yang diutus, Roh Kudus dan Anak ini diutus dalam nama Tuhan, dalam nama Yesus ya. Nah, kenapa saya katakan ada dua sosok yang diutus, Roh Kudus membawa nama Yesus dan Kristus Sang Anak membawa nama Yesus juga. Dan ia berkata, aku datang dalam
Termute bang, termute. Halo, sama. Iya, halo. Dari Kristen. Ya, Kristen yang sering-sering ketemu tapi kau kick. Buka kamera bang, buka kamera. Silakan. Oke, sebentar ya, saya pasang apa dulu. Iya. Dinda Dio monitor, api pusat monitor. Iya. Gimana? Iya. Yesus mengatakan di dalam Yohanes 14 nomor 26 bahwa apabila Roh Kudus itu datang, dia akan mengingatkan segala perkataan yang telah aku katakan kepadamu. Tolong tunjukkan perkataan pertama yang Yesus katakan kepada murid-muridnya itu yang mana? Silakan. Kau tahu Roh Kudus tidak? Katanya Roh Kudus itu ada di setiap orang Kristen. Ciri-cirinya adalah Roh Kudus akan mengingatkan orang Kristen terhadap segala perkataan yang Yesus pernah katakan. Yohanes 14 nomor 26. Saya ingin membuktikan apakah betul ada di diri Anda Roh Kudus itu. Betul, Tunjukkan ada. perkataan pertama yang Yesus sampaikan kepada muridnya itu yang mana? Silakan. Hukum pertama dari yang dipesan, jangan terganggu tepuk tangan itu, jangan dulu. Ucapan Dengar. pertama, firman pertama yang Firman disampaikan Yesus kepada murid-muridnya itu di mana Dengar tertulis? dulu. Silakan. Jangan narasi banyak kau. Ini firman silakan. Tuhan Yesus pertama dan yang utama adalah kasihlah sesamamu manusia seperti Itu dirimu hukum sendiri. terutama, Terus, Bapak. Iya, itu. Bukan hukum terutama yang saya pertanyakan, Bapak. Bukan. Yang saya pertanyakan firman adalah tidak. Firman tidak. yang pertama firman Yesus tidak. ucapkan. Inilah kenapa Anda selalu diturunkan, karena idiot. Saya bertanya, kalau memang ada Roh Kudus, kalau ada Roh Kudus, kalau ada Roh Kudus di dalam leher beton Anda itu, kata Yesus, Biar lama Anda kita akan diskusi ya. Anda akan mengingat perkataan semua yang Yesus katakan kepada muridnya. Pertanyaan saya kepada saudara, perkataan pertama yang Yesus sampaikan kepada muridnya itu apa? Untuk apa? Firman itu tahu tidak? Enggak ada Roh Kudus, teman-teman, enggak ada Roh Kudus. Enggak, tahu firman. Enggak ada Roh Kudus. Jadi ini Enggak ada Roh levelmu Kudus. pikiran satpam rupanya kau bawa-bawa. Enggak ada Roh Kudus. Coba tengok. Jadi tidak ada otak yang kau pakai, otak satpam aja. Firman itu tahu enggak? Jangan kau rendahkan sapam, bosku. Jangan, enggak bagus. Kau tahu sapam itu enggak? Sapam Iya, itu mantan adalah, itu. dengar Jadi dulu. jangan kau pakai, jangan kau bawa ke otak sewaktu kau satpam. Jangan begitu, jangan menghina security. Sapam itu adalah satu Saya tidak lembaga. menghina, tapi jangan Kau bawa-bawa menghina. otak itu. Kau Karena menghina otak- itu namanya. Kau menghina Bukan itu. menghina, otak preman itu, kau itu. Otak preman lagi. Security itu, Sapam itu adalah lembaga resmi di bawah naungan Polri. Tahu? Iya. Jadi Kenapa jangan kau hina? semasa Kenapa kau otakmu hina? di situ, jangan- Kenapa otakmu yang kau saya- hina? saya bilang. Kenapa kau Otakmu yang hina? saya bilang. Kenapa Otakmu kau yang saya hina bilang. lembaga resmi negara? Kenapa? Otakmu yang saya bilang. Loh, tadi kau sebut Sapam. Sapam itu lembaga resmi. Jadi firman itu Dia tahu itu tidak? dia memiliki tugas kepolisian terbatas di bawah naungan Tidak. Kapolri. Firman itu Kenapa tahu kau tidak? hina? Kenapa Firman kau itu hina tahu Sapam? tidak? Firman itu tahu tidak? Sementara Tuhanmu dibunuh Sapam Romawi. Kau hina-hina Sapam. Hah? Firman, kau tahu firman tidak? Tidak ada infrastruktur jadi di negara ini kalau tidak ada security yang pengamanan. Kau tahu firman tidak? Jaga lisanmu itu, kau itu. Firman itu kau mengerti tidak? Tidak. Leher beton. Kutanya samamu, kata Yesus, Yohanes 14:26, Roh Kudus itu ciri-cirinya adalah mengingatkan engkau kepada perkataan-perkataan yang pernah aku ucapkan. Terus? Nah, sekarang apa perkataan Yesus yang pertama diucapkan kepada muridnya kalau memang ada dalam dirimu itu Roh Kudus, bukan roh setan? Dengar. Itu tahu kan? Firman yang disampaikan oleh Yesus itu sudah mencakup. Yang pertama, leher beton, yang saya tanya,
yang pertama Yesus sampaikan kepada muridnya sebagai pengenalan kalau dia itu adalah rasul utusan Elohim itu apa? Bukti bahwa kamu itu memiliki Roh Kudus, kau pasti tahu. Karena ciri-ciri orang yang memiliki Roh Kudus, ingat seluruh perkataan Yesus yang pernah Yesus sampaikan kepada pengikutnya, bukan kepada pengikut palsu kayak kau. Datang-datang Yang hina-hina disampaikan security. oleh Yesus itu sudah mencakup semua hukum Yang etika. pertama, leher beton, yang kutanya, yang pertama Yesus sampaikan ke muridnya itu firman yang mana? Kalau kau memang punya Roh Kudus pasti kau tahu. Apa firman pertama yang Yesus sampaikan? Hah? Apa? Udah, dan narasimu. Ya, silakan. Firman yang disampaikan oleh Yesus itu saya katakan sudah mencakup. Saya tidak tanya itu, kampret. Yang saya tanya, firman pertama yang Yesus sampaikan kalau Anda punya Roh Kudus pasti Anda ingat. Karena Yesus mengatakan, Yohanes 14:26, Roh Kudus yang aku utus dalam nama Bapa akan mengingatkan segala sesuatu perkataan yang pernah aku ucapkan kepadamu. Saya mau bukti. Apakah di Kristen ada Roh Kudus atau yang ada adalah roh calabai alias roh setan? Tunjukkan di mana dalilnya pernyataan pertama Yesus tentang dirinya kepada murid-muridnya. Silakan. Roh Kudus juga. Alamak. Benar-benar si leher beton ini. Otakmu itu tinggal di sini bukan di sini. Makanya kau itu ditanya apa, kau jawab apa. Makanya jangan Enggak, sombong kau, biar jangan sombong, jelas. jangan Saya kau tanya menghina dulu. security, jangan kau menghina sapam. Yang membunuh Yesus itu sapam Romawi, tahu kau? Ternyata saya security lebih pintar dari kau. Bicara dengan levelmu ini susah. Saya lebih pintar sebagai satpam daripada Susah you. kalau levelmu. Hina-hina sapam, otakmu nggak ada, leher Saya seperti tanya Roh beton. Kudus saja gak kau nggak tahu. Itu lehermu Roh itu Kudus seperti saja tiang nggak listrik, tahu. itu aku perbaiki. Di dalam kitabmu bahasa Yunani, Roh Pertama Kudus yang itu saya apa? perbaiki. Dari mana kau curi kata Roh Kudus itu? Dari mana Menurutmu kau curi? Dari mana kau curi kata Roh Kudus? Bukan dicuri. Dari mana kau dapat kata Roh Nah itu Kudus? klaim lagi. Bukan dicuri. Dari mana kau dapat kata Roh Ya, Kudus? bahasa Indonesia. Nenekmu Bahasa Indonesia kiper. itu. Mana Bahasa ada bahasa Indonesia? Mana ada bahasa Indonesia? Jadi menurutmu apa? Kutanya dulu kau, dalam bahasa Yunani kitabmu itu Roh Kudus itu apa? Ah? Sudah di bahasa Indonesia kan Roh Kudus. Nah, Saya apa- tanya bahasa Yunaninya apa? Itu kan bahasa yang kau rampok dari Al-Quran. Sekarang bahasa Oh, Yunaninya dirampok kitabmu apa? Yes. Yang bahasa Al-Quran ada. Sekarang kau Memang tanya, bahasa Al-Quran kau ada. tanya sama pendetamu, otak, sama otak. pastormu, sama Tuhanmu, otakmu. apa kata Roh Kudus dalam bahasa Yunani? Al-Quran. Mana ada bahasa Al-Quran? Bahasa Arab Nenekmu yang kiper. ada. Nah sekarang Jadi kalau memang kau kau menggunakan kata Roh Kudus itu apa Yunaninya? Kutanya kau. Ya, yang kami kenal, yang saya kenal bahasa Indonesia, Roh Kudus itu bahasa Indonesia. Roh Apalagi? Kudus itu bukan bahasa Indonesia, kampret. Karena Enak kali bahasa kau. lain tidak perlu sama saya untuk pengajaran, tidak perlu. Bahasa Ya Indonesia karena kau yang gila, sudah- karena kau gila kau gila. yang gila Di kau dalam atau gimana? Di dalam kitabmu tidak ada kata Roh Kudus. Nanti masuk ke Indonesia nyamar-nyamar mengikuti Islam baru ada kata Roh Kudus. Paham Di kau? Alkitab saya banyak kata Roh Kudus. Tidak ada, itu cuman masuk ke Ada. Indonesia. Orang Iya, di bahasa Kristen Indonesia, di luar, kan? orang Kristen di luar Indonesia tidak ada yang kenal kata Roh Kudus itu. Kau cuman menipu-nipu diri kau sendiri dengan mengambil Ya, istilah karena Roh Al-Quran. Kudus kan Paham bahasa kau? Indonesia. Karena Roh Kudus bahasa Sekarang Indonesia. Apalagi? bahasa Yunaninya apa? Ya untuk apa saya kenal bahasa Yunani? Bahasa Supaya Indonesia kau Roh waras, Kudus. supaya kau waras. Allah. Jadi Dalam kau kira bahasa apa? Yunani, dengar, Kau kira bahasa apa? Enggak. dengar, bahasa Yunani yang kalian terjemahkan salah dalam bahasa Quran itu adalah pneuma hotheos. Sekali lagi salah. Memang kau siapa? Pneuma itu artinya Memang kau siapa hantu. mengatakan salah? Kipas angin, kipas dia teman-teman, Allah. kipas dia. Pneuma, dengar, Mari kita pneuma main kita sampai hagios. setengah jam. Dengar, pneuma hagios Dengar, itu Mas. artinya hantu suci. Bukan Roh terus? Kudus. Nah. Pneuma itu hantu. Hantu suci. Menurut penerjemahanmu yang bodoh. Enggak, itu menurut bahasa Enggak. aslinya. Pneuma itu artinya Saya tidak hantu. perlu bahasa asli bahasa Indonesia. Makanya Roh Kudus. kau sesat mengikuti Siapa nabi yang sesat? palsu, rasul palsu. Siapa yang sesat? Kau kira Karena kau Jibril tidak itu memiliki Roh Kudus. Kau tidak memiliki Roh Kudus. Jibril. Yohanes 14 nomor 26. Roh Kudus yang akan kuutus itu dalam nama Bapa
akan mengingatkan segala sesuatu apa yang pernah aku katakan kepadamu. Apa yang Yesus katakan pertama kali ketika Yesus memperkenalkan dirinya sebagai nabi dan rasul kepada kaumnya? Apa? Yang penting bagi kami Yang adalah penting, ajarannya. Ajarannya itu yang penting. Congok, makanya leher kematian beton. Allah. Udah kau di bawah. Dongok. Blow on. Itu kau sadari itu. Saya belum mengungkap ciri kedua. Tanda-tanda orang percaya adalah mampus, minum racun. Oh, Masya Allah, Bang Pei, barakallah. Minum racun, mengerti bahasa asing, bisa kau rupanya, leher beton. Menghina security, sikit-sikit sapam. Apa istimewamu rupanya daripada security? Security sapam itu lembaga resmi loh. Satu lembaga yang menjadi divisi kuat di badan kepolisian. Asal kau tahu, security itu harus pendidikan. Pendidikannya di Polda, di Mabes Polri. Kau pikir security kayak saman bapakmu dulu? Satpam itu sekarang itu adalah pekerjaan bergengsi, tahu nggak? Nggak semua orang bisa jadi security. Harus ada pendidikan dasar, menengah, pendidikan utama, dan itu pendidikannya di Mabes. Mereka punya nomor registrasi Mabes Polri. Jangan kau hina-hina security itu. Security itu pekerjaan yang tidak gampang sekarang ini. Kalau dulu memang mungkin kau remehkan, iya silakan aja, karena kau memang suka meremehkan orang. Sedikit sapam, sedikit sapam. Kamu menggunakan seragam satpam sekarang ini tanpa ada nomor registrasi Mabes, dilucuti pakaianmu, kau dianggap security gadungan, ditangkap kau. Bodoh, sedikit satpam, memang kau apa? Sampai dia pernah menjaga Tuhan kau. Jangan kau menghina institusi satpam, jangan. Korsnya satpam itu dilindungi oleh negara dan dia berada langsung di bawah Kapolri. Jangan kau macam-macam. Dan security itu dipersenjatai juga loh, yang memenuhi syarat tergantung ruang lingkup di mana kerja mereka. Mereka dipersenjatai dan senjatanya mereka ada senjata organik. Jangan kau sembarangan merendahkan satpam, jangan. Mereka tuh latihan nembak, latihan menjinakkan bom. Jangan kau sepelekan, jangan kau anggap kayak dulu security itu di mana, di kompleks. Enggak, sekarang nggak bisa lagi. Untuk mendapatkan ijazah satpam itu kau harus berdarah-darah dulu. Gila kau ya. Sipil yang tidak murni, semi sipil yang tidak murni, kemudian sipil, ketika ada kekacauan di negara ini, yang pertama kali dipersenjatai itu mereka, security kita ini. Jangan kau sepelekan pekerjaannya mereka, apalagi yang di bank tempat saya itu. Mereka uang keluar masuk antar bank itu kalau tidak ada mereka nggak keluar, nggak berani negara mengeluarkan dana dari bank ke bank, dari bank ke nasabah, dari bank ke perusahaan masuk ke bank kalau tidak ada pengawalan mereka. Mereka sudah terlatih, terdidik. Enak kali kau hina-hina satpam, robek-robek juga nanti mulut kau ya. Ayo teman-teman silakan, saya minta teman-teman api naik dulu, saya mau ibadah dulu sebentar Indah. Alhamdulillah, saya ibadah dulu teman-teman ya. Sini duduk aja di sini, jangan kemana-mana. Saya sholat zuhur sebentar aja karena kita live-nya itu mungkin sampai jam 1:30 aja maksimal, karena saya mau melayat. Dinda, assalamualaikum.
Waalaikumsalam kan aku, insyaallah. Barakallahu Iya, fiik. iya di sini makin dulu. Untung datang ke hampir kak robek mulu orang. Insyaallah. Iya Dinda. Saya ibadah dulu ya. Iya kan aku. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, silakan teman-teman Kristen yang mau berkelahi, yang mau berdiskusi. Yang mau naik berdiskusi, silakan teman-teman. Bercanda ya, astagfirullah. Teman-teman Kristen jangan marah-marah lah. Bercanda. Ayo, naik yuk. Teman-teman Kristen yang mau berdiskusi, silahkan ajukan permintaan naik. Silakan teman-teman. Ini aku nggak bisa naikin orang nih. Kalau apa? Kalau sudah di atas ini nggak bisa naikin orang, teman-teman. Aku baca-baca typing aja lah ya. Ya. Nggak bisa naikin orang. Oten tadi. Dinas Satpam. Oh, iya. Ya gitulah, Oten tuh gitu teman-teman. Kalau tidak mampu untuk beradu argumen, kehabisan amunisi dalam argumentasinya, ya gitu. Nanti menghina profesi. Ya itulah, begitulah. Ya. Begitulah. Oten itu begitu. Silakan naik teman-teman Kristen yang mau berdiskusi, silahkan. Aku nggak bisa naikin orang teman-teman. Kalau sudah di atas ini nggak bisa naikin. Nggak bisa naikin. Ini ada 2 permintaan di bawah, cuman aku nggak bisa naikin. Mungkin ada teman-teman moderator di bawah. Waalaikumsalam buat teman-teman semuanya yang typing di bawah. Insyaallah kalian luar biasa. Semoga kita kecipratan juga ya pahalanya dari apa yang kita paparkan, yang kita jelaskan, walaupun dengan tap-tap layar, walaupun hanya apa namanya sekedar typing, tidak apa-apa, alhamdulillah. Silakan. Ciri-ciri nabi palsu, ciri-ciri nabi atau rasul palsu. Silahkan. Kalau Bang Dio pintar satpam juga ya. Ya, aku satpam untuk istri dan anak-anakku. Keren kan? Iya dong. Menghina aja kalau ini oten-oten, aduh parah betul. Ngeri. Ada 4 permintaan. Aku tak bisa naikin teman-teman. Ya.
Bisa naikin. Aku punya teman, dia sekarang jadi kepala satpam di Nunukan, di pengadilan agama atau apa ya, saya lupa. Yang jelas kayak Kementerian Agama gitulah. Bagus dia, alhamdulillah, masya Allah. Ada 6 permintaan di bawah, nggak bisa aku naikkan teman-teman, mohon maaf ya. Ini nggak tahu kenapa. Kalau sudah di atas nggak bisa naikin orang. Silakan kawan-kawan moderator yang mungkin ada di bawah. Momot belum dicentang biru semua sama hostnya. Oh, kurang paham aku tuh. Coba apa salah akunnya? Aku salah naik kayaknya. Oh iya benar. Salah akun. Berarti bisa ini. Coba bentar ya, bentar. Aku pakai akun satu lagi. Kita naikkan satu-satu teman-teman. Udah banyak nih ternyata. Aku nggak tahu ya yang mana yang bisa diskusi, yang mana enggak. Aku naikkan aja ya. Aku naikkan aja. Nanti kalau longor-longor kita turunkan. Ya, selamat bergabung Bang Langit Biru. Ya Bang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bang. Waalaikum. Kristen atau Katolik ya Bang? Muslim aku Bang, aku penggemar Bang Zul ini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap. Bang Dio kenal Sapurata. Iya, Sapurata kemarin sudah saya Sapurata di room API Jabodetabek. Dia bahas macam-macam lah. Dia nggak ngerti bagaimana mengkompromikan ayat yang kontradiksi, terus terjemahan yang kontradiksi, terus dia nggak ngerti parameter teman-teman. Aku tanya parametermu apa, dia bilang apa? Meteran, ukuran. Ya, selamat bergabung Bang Guru. Selamat siang. Siang Abang. Kristen atau Katolik Abang? Kristen. Ya, Abang mau lanjutkan pembahasannya tentang ciri-ciri Nabi palsu. Jumanya tadi kok udah pergi ya? Sholat dulu Bang, beliau sholat istirahat dulu sholat. Semalam kami udah diskusi kami. Jadi ini topiknya dari saya kemarin bikinlah topik yang kayak gitu. Contohnya ciri-ciri Nabi palsu atau apa kan? Jadi gini bro, ini Pak Ustadz atau apa saya panggil? Pak Dio aja. Ya, Pak Dio. Jadi salah satu Nabi palsu itu Edis. Saya tanggung jawab. Dan saya guru resmi dari negara ya. Jadi Edis. Mengapa saya bilang salah satu contohnya Edis? Karena kalau abang di situ punya Alkitab boleh dibaca 2 Timotius 4 ayat 3 sampai 4 ya kan. Kalau abang punya Alkitab boleh dibaca ya kan. Mengapa saya katakan Edis? Karena Edis itu kan mengajarkan hal-hal yang menyenangkan manusia, orang-orang yang suka sama dia, nah tetapi menyakiti orang lain. Nah itu ciri-ciri Nabi palsu. Jadi hanya untuk kesenangannya aja. Nah itu ciri-ciri Nabi palsu. Kemudian kalau abang juga punya Alkitab bolehlah dibaca di dalam Yeremia 29 ayat 8 sampai 9. Dia menggunakan nama orang untuk kepentingan pribadinya, contohnya mendapatkan uang melalui gift dan sebagainya kan. Di situ di Amerika sekarang sudah punya rumah apologet, udah miliaran itu kan. Nah jadi miliaran. Nah
Jadi itu ciri-cirinya. Nah, kalau dalam perjanjian lama dia mengaku hamba Tuhan, atau kalau perjanjian lama kan mengaku nabi. Kalau sekarang ini mengaku dia sebagai hamba Tuhan. Tapi gini, di situ saya katakan dia tidak ada punya legalitas. Ya, jadi saya bicara ini saya katakan sebagai seorang guru. Artinya saya guru punya legalitas. Saya guru berarti diangkat oleh negara gitu kan? Ya. Nah, ngerti kan Pak Gio kan sejauh ini kan? Nah, tapi kalau pendeta diangkat oleh gereja. Nah, udah. Nah, kalau dia bilang dia apologet ini ada juga institusi yang mewadahinya, paling tidak yayasan. Apologet ini kalau di dalam panggilan gereja, bisalah itu juga mengarah kepada para gembala, kepada para guru, kepada para penginjil. Nah, gitu. Nah, jadi makanya saya bilang ciri-cirinya seperti itu. Nanti Pak Dio boleh bukanya, ya kan. Jadi di dalam Matius 7 ayat 15 disampaikan juga, ya kan. Waspada, kita harus waspada kepada nabi-nabi palsu ini. Waspada, siapapun kita harus waspada. Mengapa kita waspada? Karena mereka itu kan berpakaian domba, tapi mereka adalah serigala kasih. Jadi gini, edisi itu bukan hanya menyerang kalian umat muslim. Kami aja para guru, para teolog yang sudah jadi guru, jadi dosen, diserangnya seolah-olah dia paling benar, paling pintar. Kemarin saya suruh dia, Pak Edi, supaya kamu itu arahnya pengajaranmu benar, harus berada di dalam suatu denominasi gereja, ya kan? Harus yang bilang si Edis itu nabi siapa? Yang Sebentar dulu Bu, sebentar. Iya, maksudnya kayak mana ini kok larinya ke si Edis gitu? Ciri-cirinya kan harus ada Sebentar. Si Juma itu ada rupanya. Dari mana dia legalitasnya? Sebentar, kita kenalan dulu ya. Pak. Biar satu-satu. Kok lari gitu loh? Ya apa dulu, ini jadi diskusi nggak bagus ini. Ya, Di mute dulu Pak. Dari mana? Tunggu, biar saya selesaikan Pak. Kak Yehudil dari mana Ya, nih? Silakan. Sebentar Bang, kita ini dulu. Kak Yehudil dari mana? Dari Kristen atau Katolik? Dia pengikut Edis itu. Kristen. Dia Oke, pengikut Bang Edis. Alto. Kok pengikut Edis ini kan dia Bang nabi Alto. palsu Sebentar. kan dibilang si Edis jadi nabi. Halo Kak Alto. Makanya Nabi gini, apa rupanya? Saya Protestan. dengarkanlah dulu. Enggak, kok Protestan. aneh-aneh kali. Si Juma itu sebagai apa rupanya? Kristen. Legalitasnya apa rupanya? Baik. Moderator Kalau di ada kayak gitu Kristen yang emosian, maki-maki, rasa udah dibakar. Kalau si Edis kan masih bagus berbicara. Kalau yang ini mana ada bagus-bagusnya? Bukan itu, satu-satu lalu kami ngomong. Jadi mereka, kita bisa terangkan. Juga kawan-kawan kan banyak kita, tapi itu mengajarkan hal yang menyenangkan hati manusia, bukan kebenaran. 2 Timotius 4 dengan adalah 7 ayat 5 sampai 20 juga dia harus kepada nabi palsu yang datang kepadamu dengan pakaian domba, tetapi dalam hati mereka adalah hal yang artinya kalau dia Aku naik ke Rumbang Zuma, pasti ada teman-teman Kristen mau beradu argumentasi, aku jadi wasit terus aku di sini. Kenapa ya? Sama aku dong diskusinya. Ayo. Halo Kak Yehudil, ayo. Ya Bang, boleh saya bertanya sedikit Bang? Mulut orang abang ngeri kali menjelek-jelekkan. Kenapa nggak kalian berpartisipasi? Maksudnya kayak Sabar. pesantren gitu banyak pencabulan. Kenapa kalian nggak Sabar. memberantas itu? Tarik napas, Kalian tarik berselimutkan napas, agama, tarik- tapi tarik napas, apa? tarik napas. Setan Sabar. isinya. Aku mau bilang itu aja. Maksudnya gini loh, kalian terlalu menyerang Kristen. Sabar. Aduh, kakak ini. Kenapa nih kakak ini? Kalau kakak di jatah hariannya itu kurang, jangan marah-marah di sini kak. Aduh, kakak ini. Kok maki-maki orang, kok marah-marahin orang, mulutnya begini-begini. Nah, kakak pun gitu juga mulutnya. Kalau uang belanjanya kurang, jangan marah-marah di sini kak. Tolong ya, nggak enak aku. Ya, silakan Bang Alto. Ini lagi mens, lagi uang bulanan kurang. Ya Bang, sini saya jangan mau marah-marah. tanya nih terkait dengan iman Muslim. Bahwa penting Muslim ini kan dari Open keturunan Ismail. Abang Open cam. Bang. Iya. Oh, open game, siap.
Sorry ya, Ya. saya open cam ya. Ya, begini Bang, saya mau tanya terkait dengan iman Islam, bahwa Islam ini kan dari keturunan Ismail. Nah, pertanyaan saya begini, coba Bapak tunjukkan terkait dengan keturunan Ismail sampai ke Muhammad itu, bahwa Ismail punya anak siapa dan seterusnya dari kitab Abang. Boleh nggak? Itu pertanyaan saya. Silakan Bang. Nah, jadi abang nggak mau bahas ini, nggak mau bahas judulnya. Abang nggak mau bahas judul ini, Nabi palsu. Ya. Halo abang, dibuka, di open mute-nya bang, dibuka mute-nya. Oh ya, siap, sorry. Ya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bapaknya namanya Abdullah. Abdullah itu bapaknya namanya Abdul Muttalib. Abdul Muttalib itu bapaknya namanya Hashim ibnu Abdi Manaf ibnu Qusay bin Kilab. Nah, Kilab ini punya keturunan naik ke atas namanya Murrah bin Ka'ab. Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay. Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib ibn Fihir ibn Malik ibn Nasr ibn Kinana ibn Khuzaimah ibn Mudrika ibn Ilyas ibn Mudar ibn Nizar ibn Ma'ad ibn Adnan. Dan Adnan ini termasuk salah satu dari anak-anaknya Nabi Ismail alaihissalam. Itu nasab keturunannya bang. Itu tercatat di mana Bang? Surat mana? Dalam Sahih Al-Bukhari jilid 5 nomor 44. Sahih Abu Korea, kita cek ya. Itu hadis atau Al-Quran Bang? Hadis. Oh, kalau hadis artinya begini, hadis itu kan bukan wahyu Allah, tapi itu dicatat oleh sahabat-sahabat Nabi. Siapa bilang hadis bukan wahyu Allah bang? Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran surat Al-Hasyr ayat 7. Wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang didatangkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam ambillah, dan apa yang ditinggalkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam maka apa yang dilarang oleh Rasul tinggalkanlah. Takutlah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala sangat keras siksaannya. Jadi apa yang disabdakan oleh Nabi Muhammad, apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad, apa yang dijelaskan oleh Nabi Muhammad, itu adalah wahyu dari Allah. Surah Al-Hasyr ayat 7. Yang kedua firman Allah subhanahu wa ta'ala, litubayyina linnasi ma nuzila ilaihim, dan agar engkau menjelaskan kepada manusia apa yang diturunkan kepada mereka. Dua ayat saya bawakan dalam Al-Quran. Sekarang abang boleh jawab pertanyaan saya gantian. Ya, tolong abang sebutkan legalitas gereja sampai kepada Paulus. Legalitas gereja sampai kepada Paulus yang mengajarkan kekristenan. Ya. Enggak, artinya bahwa gereja itu bagian daripada Bait Allah dulu disebut, ya. Bait Allah disebut adalah rumah Tuhan, karena Yesus pada saat datang dan mendapati bahwa Bait Allah itu mereka berjualan dan sebagainya, menjadikan Bait Allah itu adalah pasar. Di situ Yesus mengatakan, rumahku disebut rumah doa, kenapa engkau jadikan sarang penyamun? Sabar dulu bang. Nah, terkait dengan penjelasan abang yang dikategorikan bahwa gereja dari zaman Paulus sampai zaman sekarang ya tetap berjalan seperti ini, karena kita percaya bahwa rumah yang disebut rumah Tuhan adalah gereja, itu adalah bagian daripada rumah tempat kita ibadah. Di samping kalau kekristenan, ini kenapa dia kok gak jadi gugup dia? Kekristenan mempercayai bahwa
rumah Tuhan bahwa kita untuk membawa Abang, saya minta legalitas gereja sampai kepada Paulus, silsilah legalitasnya. Tadi kan aku sudah. Aku ada suara nggak, teman-teman? Aku ada suara nggak? maksudnya yang Anda maksud legalitas ini apa? Ya legalitas gereja. Gereja mengajarkan ajaran Paulus itu dari mana legalitasnya? Paulus itu adalah murid Kristus yang menerima saksi yang adalah bahwa Rasul Kristus. Nah sekarang kalau saya kembali bertanya kepada Anda Bang, artinya begini, yang disebut Al-Quran adalah wahyu Allah. Dalinya mana datanya mana? Kok malah balik bertanya abang ini? Ya kalau legalitas gereja mengajarkan ajaran Paulus itu apa? Gereja ya dari sananya sampai sekarang ini kita percaya bahwa gereja itu adalah rumah Tuhan. Nah, datanya mana datanya? Yang tadi kan saya sudah mengatakan bahwa pada saat Yesus masih di dunia, dia mengusir orang-orang yang berjualan di situ dan dia mengatakan, rumahku disebut rumah doa. Kenapa engkau jadikan sarang penyamun? Itu kan legalitas bahwa segala sesuatu yang terkait dengan rumah Tuhan, bait Allah, tidak boleh ada jual beli di situ. Nah itu legalitasnya. Kalau Anda berbicara terkait dengan Paulus, Anda berbicara terkait dengan Paulus, baru saya menjelaskan kepada Anda bahwa Paulus itu adalah salah satu Rasul Yesus. Aduh, yang dulu artinya begini, sebelum di mana ayatnya, di mana legalitas itu gereja itu dapat legalitas dari Yesus itu di mana dalilnya? Ya itu kan bait Allah dulu yang sudah orang-orang berjualan. Nah sampai sekarang itu tetap kalau kau bilang kalau dia berdiri sebentar. Kalau kau bilang dengarkan. Kalau kau mengatakan gereja itu dulu adalah bait Allah, kata bait Allah itu kau bilang gereja, ya. Ka'bah itu bait Allah juga. Kalian itu ngambil istilah bait Allah itu. Kan mengambil istilah bait Allah itu dari Islam. Baitullah. Bait itu artinya rumah Allah, milik Allah. Baitullah milik Allah. Ka'bah itu namanya Baitullah. Nah artinya kalau Anda mengatakan Baitullah itu adalah bahasa dari Islam, saya boleh bertanya sedikit Bang, Islam dengan Kristen mana lebih dulu? Tiba-tiba kau yang bertanya. Abang ini belum jawab pertanyaan. Nah, Anda punya penjelasan ini kemana-mana bahwa Anda mengatakan Bait Allah itu adalah bahasa dari Muslim. Nah saya boleh tanya, Muslim itu muncul di abad keberapa? Ya, sebentar. Baitun itu bahasa apa baitun? Bait Allah yang disebut bait Allah bukan baitun. Sebentar. Yang saya sebut ini bait Allah bukan baitun, Bang. Sabar, iya. Aduh, Anda kok bisa cocokkan dengan baitun? Sabar, Bang Alto, tarik napas. Nah, saya punya baitun, sebentar. Ya. Oke. Siap, Bang, santai, kita santai. Baitun itu isim nakiroh, kata tunggal, artinya rumah. Allah itu nama Tuhan yang disembah oleh umat Islam. Baitun plus Allah digabung menjadi Baitullah, Bait Allah, artinya rumahnya Allah, rumah milik Allah. Nah, pertanyaan saya, Baitun ini bahasa apa, Bang? Dari bahasa apa Baitun itu? Saya tanya, kalau Anda mengatakan Baitun itu bahasa mana, Arab itu muncul kapan sih? Islam itu muncul kapan sih? Nah ini dibalik Anda punya pertanyaan, muncul pertanyaan. Anda tidak paham bahwa apa yang Anda memberi pertanyaan, lemparkan pertanyaan itu, timbul pertanyaan baru. Kalau Anda mengatakan bahwa itu bahasanya Muslim, dari tadi, sebentar, dengarkan. Kau dari tadi aku minta legalitas gereja dari Paulus itu mana? Sampai ke Paulus itu mana? Kau tidak datangkan datanya. Tiba-tiba kau datang bawa bait Allah. Kau bilang bait Allah itu gereja. Makanya aku koreksi. Ya, itu bagian dari rumah Allah yang disebut rumah doa.
Nah itu turun temurun sampai sekarang. Sejak kapan bait Allah itu jadi gereja? Sejak kapan Yesus itu agamanya Bait Allah Kristen? itu kan disebut rumah Allah, rumah doa. Nah gereja juga bagian daripada itu, disebut rumah doa. Anda aja yang framing kemana-mana. Ya, cek suara nggak teman-teman? Aduh, mohon maaf, HP ku load, aku nggak lihat. Mana abang itu? Aduh, abang ini. Dia ditanya, nggak jawab, malah balik bertanya. Sudah bertanya, dikritisi jawabannya, muncul lagi pertanyaan baru, nggak mau lagi dijawabnya. Datanya mana? Aku minta data loh bang. Aduh, abang ini. Kabur lari dia, Ustaz. Ya, baguslah. Silakan teman-teman Kristen yang mau naik berdiskusi. Pakai data lah bang. Abang kan nanya aku pakai data. Mana itu hadis? Hadis itu bukan wahyu, bukan firman Tuhan. Peyang. Dasar kompek bocor. Ngomong aja kau sembarangan. Kalau nggak tahu itu bertanya.